Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi ya. Pokoknya nggak bosan saya menemani anda semuanya ya. Ya alhamdulillah hari ini tadi saya juga di video sebelumnya tentang pengambilan spek bibit ya. Hari ini saya mau panen yang seperti yang saya bilang ini belum genap 3 bulan ya, karena saya mau panen terserang adanya tikus ya. Ini usianya sekitar 2,5 bulan ya. Untuk padinya ini usianya 63 hari. Ini sudah bunting hampir keluar malainya. Ini untuk padi yang varietas Gogo kemarin yang saya tanam terkena penyakit blast. Kemudian saya spray itu alhamdulillah normal kembali, dan hari ini sudah memasuki usia 63 hari ya pasca tanam. Dan kemarin saat penanaman padi usia ini sekitar 1 minggu atau 10 hari. Jadi kalau kita gabungkan kisaran 2,5 bulan untuk varietas Red Kasdo ya. Karena ini minim perawatan, apalagi beberapa minggu ini sering saya tinggal ke luar kota, jadinya ya agak kurang terawat. Tetapi bagaimana hasilnya? Yuk kita coba spill panen ya hari ini. Tetapi saya tidak mencabut batangnya ya, karena untuk persiapan pembibitan setelah tanaman padi ini nanti ya. Karena padi ini panen ini nanti akan kita jadikan lahan ubi jalar kembali ya. Jadi saya berhemat bibit untuk kedepannya biar kita nggak susah ya gitu. Nah oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, coba ya. Ini tanpa adanya pruning, dengan kondisi yang cukup ya, kalau dibilang rimbun ya nggak ada rimbunnya sama sekali. Dengan perawatan yang saya lakukan ini memang sengaja saya bikin tidak terlalu rimbun di musim ini. Karena apa? Karena kalau terlalu rimbun ini berisiko banget adanya serangan yang namanya penyakit dari hewan, yaitu hama tikus ya. Sudah saya antisipasi ya, kayak gini masih ada ya. Karena apa? Karena 1 minggu full ini saya nggak ke kebun sama sekali. Tadi pagi kesini, waduh ternyata sudah ada serangan hama. Jadi mau nggak mau ini sudah harus kita panen ya di usia 2,5 bulan. Seperti itu untuk varietas Red Kasdo 2. Dan nah gini, dengan kondisi seperti ini kita cuman ngambil yang besar saja kawan. Ini nanti ya. Ini karena untuk persiapan pembibitan kita cuma menyisihkan seperti ini saja ya, kita nggak cabut. Tetapi kalau retakan kayak gini, ini insya Allah sudah umbinya bagus ya. Coba kita intip dari sini. Nah seperti ini ya. Ini adalah varietas Red Kasdo 2 yang identik dengan panjang. Nah penting, mulus sekali ya, tanpa adanya yang penyakit namanya boleng. Bersih banget ya, mantap banget. Ini cuma saya ambil yang besar ya, karena memang usianya belum begitu tua, tetapi sudah layak jual. Mulai dari kualitas besarnya, rasanya ini sudah saya perhitungkan di usia kisaran 2,5 bulan itu saya panen ya. Ini mungkin cuma saya ambil beberapa saja yang sudah besar ya. Karena untuk umbi-umbi yang seperti ini cocok banget untuk ovenan. Nah ada 3, umbinya banyak nih ini ya. Umbinya 4, ini ada 5, 6 ya, 6 umbi 1 batang. Tapi untuk yang 3 ini masih ukurannya agak lumayan kurang besar ya, jadi tak timbun aja ya. Ini nanti kita panen sekaligus persiapan setelah padi nanti kita bisa panen, kita bisa nanam ya, seperti itu. Dan ini konsekuensinya ya ngono iki. Kita tetap panen di kedepannya ya. Nah oke, ini lanjut ya, sampingnya ini kayak mantap. Coba kita intip dulu. Setelah kita intip ya kita korek-korek ya, tanpa menggunakan alat karena musimnya penghujan ya. Nah ini istimewanya untuk Red Kasdo ya, walaupun musimnya itu penghujan, ini bisa kita bikin tidak terlalu rimbun. Nah kita dengan metode pemupukan, tenan superan ya. Kalau ini dibilang kurang besar ya, yang bilang kurang besar biasanya yang hobinya yang jumbo-jumbo ya. Tetapi untuk pasaran di sini, ini yang kita utamakan
konsumen kita itu yang umbinya kisaran 1 kilo itu berumbi antaran 3 sampai 6 ya, itu yang standar di sini untuk saat ini ya. Jadi nek kegeden podok ndak seneng ya. Katanya kalau dimasak terlalu lama ya. Ya sebenarnya kalau pingin yang besar sebenarnya malah seneng, tapi ya itu tadi kita kembalikan kepada konsumen kita. Kita bisa mendapatkan produk yang besar-besar, tetapi kalau penjualannya itu kita nggak bisa maksimal, kita kan ya rugi ya. Makanya sesuaikan saja dengan selera konsumen kita. Nah, kawan, ini lihat ya. Ini umbinya banyak banget ya. Dengan tampilan batang seperti ini, tanpa adanya pruning ya. Di musim penghujan biasanya ubi jalar itu identik dengan super rimbun. Tetapi untuk ubi jalar varietas Red Kasdu 2 ini, saya bisa merubahnya tidak rimbun ubinya, batang daunnya, tetapi besar umbinya ya. Nah, kalau yang sudah besar layak jual, ini bisa kita ambil ya. Umbinya banyak, panjang-panjang ya. Mulus-mulus sekali ya. Di sini tidak ada yang namanya penyakit buleng ya. Wis tak coba japu ben aja nyokot. Nah, karena memang penyakit buleng itu paling diketakuti ya di seluruh petani ya. Makanya kita harus contohnya ini ya. Metode yang saya terapkan kemarin tentang antisipasi penanggulangan hama buleng ya. Karena buleng itu bisa menyerang kapan saja. Ya entah di musim kemarau untuk musim penghujan itu sebenarnya hampir sama, tetapi untuk intensitas hujan yang tinggi biasanya agak menurun ya untuk penyakit buleng. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau lahan kita itu sudah bekasnya ubi, itu walaupun musim penghujan tetap rawan sekali dengan adanya penyakit buleng ya. Makanya kemarin saya bagikan video antisipasi penyakit buleng dengan menyemprot atau memberikan sedikit pestisida dengan kita semprotkan pada bagian bawah ya. Ini ya contohnya, hasilnya seperti ini ya. Padahal ini sudah memasuki 5 kali penanaman secara berturut-turut ubi jalar ya. Makanya kenapa milik Bang Heri kok hampir tidak ada yang namanya penyakit buleng. Yaitu tadi ya, kita antisipasinya kisaran usia 1,5 bulan atau sudah terbentuknya umbi itu sebesar mungkin batang rokok, atau mungkin di usia hampir 2 bulan itu kita lakukan penanggulangan dari awal atau pencegahan dini sebelum adanya penyakit buleng, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi aman. Ini yang kemarin dimakan tikus ya. Kalau tikus ya biasa, ini kayak gini. Luar biasa tikusnya makannya. Nah, ini sisanya ini kita potong saja ya. Ini kita buang ya. Ini nanti kita bawa pulang juga bisa untuk pakan ternak. Walaupun musim penghujan, kalau Red Kasdu ini umbinya ya tetap bagus ya. Nah, ini besar-besar ya. Kalau kita ingin lebih besar, ini harusnya kita tambah usianya ya, 20-an hari lagi. Tetapi saya khawatir adanya tikus ini sudah mulai makan, ini biasanya akan bertambah. Makanya saya panen saja ya di usia 2,5 bulan ini, karena umbinya juga sudah gede, sudah layak jual, dan permintaan pun sangat tinggi ya. Apalagi di bulan ini dari beberapa petani yang tergabung di kelompok tani sini, ini semua, hampir semua stoknya itu kosong ya. Bahkan ini saya panen lebih awal karena permintaan sangat mendesak dan mau nggak mau harus kita panen ya. Tetapi saya juga tetap menjaga kualitasnya, walaupun panen dini ini saya jamin rasa sudah memasuki standar ya. Jadi nanti kita distribusikan setelah sekitar 1 minggu ya untuk konsumen kita ya. Gunanya yang jelas untuk menumbuhkan rasa manisnya itu bertambah. Apalagi suasana di sini setiap hari hujan ya. Seperti itu. Ini spek-spek istimewa yang ada pada Red Kasdu ya seperti ini ya. Kita nggak usah menunggu 3 bulan. Apalagi kalau kita bikin rimbunnya lebih. Ini kemarin harusnya sudah besar melebihi ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kualitas kita tetap menjaga. Mantap banget.
karena serangan tikus itu sudah biasa ya. Ada juga informasi dari petani kebun ya, channel Rumah Kebun yang juga memberikan masukan kalau antisipasi penyakit atau hama tikus itu bisa menggunakan kapur barus. Ya bisa ya. Di sini juga sudah saya coba, yang lalu kemarin mati pergi ya. Nah, jadi aman, bisa dicoba untuk kawan-kawan petani yang lain ya. Nah ini yang saya ambil yang sudah besar ya, sudah layak kita jual. Nah seperti itu ya, mantap. Pokoknya enaknya ya mantap. Kalau yang kecil jangan diambil ya. Nah ini untuk khusus varietas nih Red Kasdu ya. Nah ini rata-rata sekilo isinya 4 ini yang saya panen, 4 sampai 5 ya. Kalaupun tidak terlalu besar tapi bobotnya ini sudah dapat. Karena apa? Karena panjangnya ubi ini sudah kategorinya ya lumayan panjang ya. Bahkan ada kawan-kawan yang sudah menanam di sana, baru ada jenis yang saya kirim di sana kok panjang banget sampai tetangganya pada heran, wah ini beneran apa enggak, sampai membuktikan ke lokasinya ya. Tapi ternyata benar ya. Memang untuk produk saya khususnya Red Kasdu juga ada pelangi itu panjangnya di atas rata-rata ya. Jadi besarnya juga di atas rata-rata, panjangnya juga sama produknya ya, bisa dibuktikan ya. Monggo ya. Ini untuk yang sudah bagus-bagus seperti ini ya, ini bisa kita biarkan, bisa kita panen, tetapi ini nanggung, tak biarkan dulu ya. Saya ngambilnya yang seperti ini ya, sudah wow gitu ya. Jarang ya yang pendek. Nah ini selalu panjang ya, rata-rata kayak gini loh, 1 jengkal saya lebih. Dengan suasana ademnya Kota Ndongko ini cocok banget ya. Ini saya berani bilang, wah ini ubi favorit. Banyak sekali yang sudah membuktikan enaknya, manisnya ya. Jumlah produksinya kalau ditanami jenis lain biasanya dapat 1 ton, itu bisa meningkat sampai 60%, bahkan ada yang meningkat 100% ya. Biasanya dapat 1 ton bisa mencapai 2 ton untuk produk dari saya ya. Yang jelas merawatnya harus benar. Dengan seperti yang saya sampaikan, ini hasilnya akan sesuai ya. Jadi seperti itu ya. Kadang nek Bang Heri sendiri ya malah kalah ya dengan milik tetangga saya. Karena apa? Karena muridnya itu fokus banget, akhirnya ya hasilnya luar biasa. Bahkan saya sendiri kalah dikalahkan. Ya serapopo ya gitu ya. Nah ini serangan tikus memang sangat ditakuti kawan. Nah ini ya, tinggal sisa-sisa, tinggal separuh, ini separuh, ada yang sampai habis. Yes ya. Inilah efek kalau sudah waktunya mendekati panen, kita jarang ke kebun. Padahal ini cuma 1 minggu loh saya tinggalkan kebun saya, tetapi efeknya kayak gini ya. Nah efeknya yo dimakan tikus ya. Aduh, tapi ya gimana lagi ya, semua itu ada hikmahnya. Hikmahnya yo makanya kita harus ke kebun itu secara rutin, itu aja hikmahnya. Ben ojo dipangan tikus. Wah ini lagi kawan, aduh banyak sekali ternyata ya. Nah untuk ini tinggal separuh kayaknya. Nah ada ini super jumbo, tetapi habis tinggal separuh. Nah, ini di mana-mana memang tikus itu kalau yang namanya penyakit ya paling dibenci, apalagi petani. Padahal ini tikus kaki 4 ya, apalagi kalau tikus yang berkaki 2, waduh lebih parah lagi dari ini ya. Kalau kakinya 2 biasanya berdasi tikus itu ya. Tapi kalau tikus di sawah kakinya 4 berekor ya. Memasuki bulan kedua padi juga sudah mulai bunting ya, tak sepilkan. Wah ini yang kemarin kena penyakit
yang serius, tetapi setelah 2 kali saya lakukan penyemprotan dengan fungisida, alhamdulillah bisa mengendalikan tanaman padi ya, jadi bisa panen bagus. Nah ini yang untuk umbi-umbi dari ubi jalar saya yang sudah layak panen, ini saya ambil ya. Nah ini tinggal sisanya tikus tadi sudah saya ambil. Masih aduh. Nah ini yang lumayan gede, ambil saja. Nah ini walaupun kita belum ngorek-ngorek, kalau sudah kelihatan retakan juga tanahnya itu muncul ke atas seperti ini menandakan umbinya itu sudah besar ya. Ada yang sudah kelihatan ini kalau tidak segera dipanen. Nah ini nanti akan dimakan hama tikus. Buset, panjang banget kawan. Nah ini lagi sangat panjang umbinya, patah. Wah ini ya super pokoknya. Ini walaupun tak ambil 3, ini kok kayaknya masih ya sing besar. Wah ini masih ya. Nah itu di dalam. Nah saya ambil 4. Ada lagi kawan, 5 ya. Wah patah, oren banget, red cashew 2 ya. Sisanya kita timbun untuk persiapan 1 bulan ke depan. Karena jumlahnya nggak begitu banyak yang saya panen ya seperti ini. Nah ini coba korek lagi ya. Siapa yang nggak tertarik dengan kondisi yang sangat minim batang daun, umbinya sudah siap panen di kurang dari 3 bulan. Nah, kita hitung ya, ini kayak wakeh lur. Nah umbinya ya, ini 1, 2, 3. Nih, nah berapa ini? Banyak loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, 8, 9 kecil. Kayaknya sebelah sana nih masih nih. Nah ini bener 10, ada 11, 12 ternyata, kayak cuma batang segini isinya 12 ya, tapi tak ambil berapa. Nah nih kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini lagi ya, saya ambil 5, masih ada 1, 2, 3, 4 sampai sini ada 5 ya, berarti umbinya tadi 10 ya. Untuk yang lain masih ada ukuran sedang sama agak kecil ya, ini masih sebesar jari saya. Ini yang sudah sebesar pegangan apa ini, pegangan sabit, saya biarkan berumbi 10 dengan kondisi yang sangat minim sekali ya. Gini, kita timbun. Kalau kita ingin lebih cepat gede lagi, ini bisa kita lakukan pemupukan ya. Pasca panen pertama bisa kita lakukan pemupukan ya. Tujuannya untuk memberikan gizi atau nutrisi agar umbinya ini tadi bisa cepat besar kembali, dan 1 bulan ke depan kita bisa panen sekaligus pencabutan batang dari ubi. Apakah hasilnya sebanding dengan biaya perawatan? Ya, itu sangat sebanding sekali ya, dengan kita menambahkan sedikit pupuk dan menambah waktu 1 bulan. Kalau kita kalkulasi daripada kita nyabut total, penambahan yang kita tinggal, contohnya ini tadi masih ada 5, kita timbang sekarang, kita jual berapa, kalau kita tambahkan nutrisi 1 sendok pupuk saja plus 1 bulan ke depan kita panen ini, itu hasilnya 3 kali lipat dari yang sekarang seandainya ini kita panen ya. Monggo bisa dibuktikan teori seperti ini ya. Ini sebenarnya teori ini untuk
lahan-lahan saja yang kurang banyak ya, atau mungkin kita cuma pengen nanam, lahan kita sempit, itu mending kita ambil saja yang besar seperti ini. Tetapi kalau mungkin kita dengan hamparan hektaran, itu ya mending dicabut total saja biar penggarapannya lebih mudah ya, seperti itu. Itu kita tergantung skala tanam saja ya, mungkin seperti itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi kawan. Nah ini karena sudah banyak serangan tikus, ini saya panen yang besar-besar saja ya, yang kiranya rawan pada penyakit atau serangan hama tikus ya. Karena kalau sudah nyerang kayak gini, kalau nggak segera kita tangani, nah ini bisa berabe ya, kita nggak bagian malahan. Kayaknya kita harus panen walaupun belum waktunya atau 100% waktu panen ya. Tetapi ya ini keistimewaan untuk red kasdo, sudah bisa kita panen dini dengan kualitas yang super mantap. Nah ini dua ini sudah 1 kiloan ya. Wah ini kecil patah ya, gak apa-apa, kita ambil aja. Jangan meninggalkan sisa yang kecil seperti ini ya di lahan kita kalau kita melakukan panen ya. Itu saya sarankan saat kita panen perdana dengan sistem kita ngambil yang besar seperti ini usahakan untuk ubi jalar atau isi yang sekecil apapun kita harus ngambil, kita bawa pulang ya. Tujuannya agar tidak menjadi umpan dari hama tikus selanjutnya ya. Jadi lebih baik walaupun kecil, ibaratnya bukan untuk kita makan atau tidak bisa kita olah, kita jual nggak laku, itu tetap harus kita bawa pulang ya. Tujuannya agar tidak menimbulkan pancingan atau umpan dari hama tikus ya, seperti itu. Moga aja berhasil dengan metode yang saya berikan ya. Kalau yang ini usianya masih 1,5 bulan ya, karena kemarin hanya 3 baris ini ya yang saya tanam bareng dan sudah saya panen seperti ini. Mantap banget umbinya, gede-gede loh. Tapi ini ya yang saya sesalkan, sudah dimakan tikus duluan. Nah seperti itu. Oke kawan, seperti ini aja ya dulu mungkin tips tentang panen di saat adanya serangan hama tikus seperti itu tadi, biar kita tetap panen walaupun kita nggak 100% karena adanya serangan hama, kita sudah panen di usia belum genap 3 bulan ya. Karena rata-rata memang kalau planning kita terdesak atau mendesak dengan keperluan mendadak, ini salah satu solusi yaitu penanaman red kasdo 2 ya, karena memang mempunyai usia pendek sekali ya, 2,5 bulan selalu panen, apalagi di musim kemarau. Wah itu akan lebih besar dari ini ya dengan usia yang sama. Tetapi kalau usia tanaman ini di musim penghujan biasanya akan lebih lambat ya, itu sudah fakta. Dengan musim panas dan penghujan itu selalu ada perbedaan ya. Jadi perlakuan tanaman itu ada yang tidak sama juga ya. Tetapi untuk istimewanya red kasdo 2 ya, ini bisa kita tanam di segala musim ya. Nah seperti ini. Ini musim penghujan, setiap hari hujan di sini ya. Tetapi batang daun ini tidak ada yang rimbun. Nah itu makanya pelajari, monggo ya, bagaimana caranya kok tidak rimbun banget ya, karena saya berburunya tidak terlalu rimbun ya. Yang penting isinya gede, laku dijual, wes itu aja ya. Nah ini 1 kilo, ini 3 ini. Mantap ya. Terima kasih, jadikanlah hari ini panennya Bang Heri 3 inspirasi saja ya. Kalau pengen umbinya ini lebih besar atau lebih gede, itu kita tinggal tambah masa panennya ya. Oke, tetap semangat untuk para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.